morning, Dara. Good morning, Anita. Good morning, Michelle. Good morning, Alvaro. Good morning, Giselle. Sebentar ya. Ini ada anak kelas 2, namanya Jen Marvel. Jen Marvel, kamu cari jadwal di kelas 2B ya, Jen. Jen, sekarang Jen off. Ini kelas 3 ya, sayang. Oke, terima kasih, Jen. Good morning, Cynthia Kasih. Good morning, Nelvina. Good morning, Carlos. Tunggu 1 menit ya. Silakan diambil buku SPS IPA-nya di halaman 3. Bagi yang sudah punya, bagi yang belum, diperhatikan saja dulu ya. Baik, topik hari ini adalah wujud benda. Oke, wujud benda. Kita mulai ya. Sudah pukul 8 lewat 3 menit. Oke, kita mulai. Diperhatikan. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai benda padat ya. Dimulai. Hari ini Jumat 16 Juli 2021 ya, di halaman 3. Oke. Wujud benda. Wujud benda. Disimak tertib. Benda adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Ingat, apa itu massa? Hari Kamis kita sudah mempelajarinya. Apa itu massa? Saya mau tanya dengan Sandra Abigail sebelum saya lanjutkan. Sandra Abigail, apa itu massa? Masih ingat? Massa adalah banyaknya bahan penyusun dalam suatu benda, Miss. Iya, good job ya. Sandra Abigail, benar. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Itu arti dari massa. Jadi, berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3. Ya, apa saja bendanya, Miss? Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Ketiga benda ini kita wajib mempelajarinya. Namun, kita yang pertama sekali membahas adalah benda padat. Ya, benda padat. Oke, kamu sekarang sedang berada di rumah. Kamu bisa melihat benda padat yang ada di rumah kamu. Ya, sebelum kamu sebutkan contohnya, kamu harus tahu ciri-ciri benda padat apa saja itu. Harus diingat, tidak bisa dibaca saja, tapi harus dipahami, ya kan? Saya mau panggil Miley. Silakan baca dulu, Miley. Apa itu ciri-ciri benda padat?
Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. A. Bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. B. Bentuk dan berubah dengan perlakuan tertentu. Misalnya dipotong dan dipanaskan. C. Zat penyusun benda padat sangat rapat. Contoh benda padat yang batu, kayu, dan plastik. Iya, terima kasih ya Mile. Miss mau panggil Cynthia Kasih. Cynthia Kasih. Good morning Cynthia Kasih. Halo, Cynthia Kasih. Halo Cynthia Kasih. Baik, saya skip dulu ya. Saya panggil Melody. Silakan dibaca ulang apa itu ciri-ciri benda padat. Benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. A. Bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. B. Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipotong dan dipanaskan. 3. C. Zat penyusun benda padat sangat rapat. Contoh benda padat batu, kayu, dan plastik. Iya, terima kasih ya. Contoh benda padat adalah batu, kayu, dan plastik. Poin A, B, C saya akan menjelaskannya. Nah, kira-kira seperti inilah contoh benda padat. Ini adalah kayu atau papan, ya kan? Saya mau panggil Jovan Savero. Jovan, kira-kira di rumah kamu contoh benda padat itu apa saja? Sebutkan contoh benda padat di rumah kamu minimal 5 benda. Terserah, bebas, yang mana aja boleh. Benda padat. Banyak. Salah satunya adalah yang pertama. Ayo cepat. Pilih saja, tunjuk yang mana. Kacamata. Benda padat. Ayo Jovan. Bebas Jovan. Bingkai foto. Benda padat. Jovan, ayo satu aja. Jovan, jangan diam saja sayang. Bisa buku tulis benda padat, pensil benda padat, boleh. Jovan, ayo. Kenapa? Buku tulis boleh. Jangan diam saja ya Jovan. Harus dijawab. Teona Alicia. Teona Alicia, coba sebutkan 5 benda yang ada di rumahmu yang termasuk benda padat. Banyak itu Miss lihat. Teona. Kayu. Kayu boleh. Yang kedua. Teona, Miss sudah sebutkan tadi beberapa contohnya. Kamu tinggal ambil aja yang lain. Bisa pintu, bisa jendela. Banyak loh Teona. Apa saja Teona? Teona. Oke, Miss skip dulu ya. Saya mau panggil Hilinko. Hilinko. Hilinko, coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di rumah kamu. Bebas. Hilinko. Meja. Meja, boleh. Yang lain. Hilinko, cepat sedikit Hilinko. Ini mudah Hilinko. Jendela bisa, pintu bisa.
Bingkai foto bisa, banyak Kilinko. Ayo. Baik Kilinko, di skip dulu. Elson. Sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di rumah kamu, Elson. Ayo. Kursi. Buku. TV boleh. Boleh pintu. Satu lagi. Papan tulis. Iya, benar ya. Sangat mudah sekali, saya kenapa bingung menjawabnya. Jadi, yang namanya benda padat itu adalah bendanya tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap, ya. Jadi contohnya batu, kayu, plastik. Nah, seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan lagi ya. Pengertian benda padat adalah, didengarkan, nanti saya suruh lagi sebutkan contoh-contohnya. Pengertian benda padat adalah benda yang wujudnya padat. Benda yang wujudnya apa, Graciela? Padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contoh benda padat adalah batu, besi, kertas, logam, dan kayu. Itu contohnya. Batu, benda padat. Besi, benda padat. Nah ya, itu ya contoh dari benda padat. Ciri-ciri benda padat. Bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Contoh, kamu sedang menyentuh pensil kan? Kotak pensil misalnya atau buku kan, Christopher? Coba tunjukkan dulu pensil yang kamu sentuh itu, Christopher. Nah, kalau kamu pindahkan di dalam laci, berubah nggak bentuknya? Enggak, tetap kan? Tetap menjadi pensil. Nah, Raymond, kamu sedang menyentuh buku misalnya. Buku kamu simpan di dalam tas, berubah nggak bukunya? Enggak, tetap menjadi buku. Nah, itu tadi maksudnya, bentuknya tidak berubah walaupun berpindah-pindah. Ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Misalnya buku SPS ukurannya persegi, ya persegi juga bukunya. Nah, begitu ya. Dan volumenya tetap. Ya kan? Volumenya tetap. Massa jenis atau kerapatan relatif tinggi. Nanti ada gambar yang di buku kamu itu yang ada zat penyusun benda padat sangat rapat. Ada nggak yang gambar warna merah di buku kamu? Nah, itu maksudnya kerapatan relatif tinggi. Perubahan pada benda padat. Apa yang berubah? Yang berubah adalah bentuk dan wujudnya. Contohnya begini. Tanah liat ya, tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Jadi kalau kamu sedang mau minum menggunakan gelas, nah gelas itu bahan dasarnya dari tanah liat, ya. Christopher tegak duduknya Christopher. Christopher, duduknya tegak Christopher. Iya, tegak ya Christopher. Oke, saya ulangin. Perubahan pada bentuk benda padat. Dari tanah liat bisa diubah menjadi apa, Elis? Bisa jadi piring, bisa jadi gelas, guci di rumah kamu itu berasal dari tanah liat. Nah, ini adalah benda padat ya. Kemudian benda padat bisa diubah lagi menjadi misalnya bahannya adalah kayu. Ini kan kayu, ya kan? Dia bisa kita ubah bentuknya menjadi apa? Nah, kayu bisa menjadi bikin apa? Meja. Meja kamu terbuat dari kayu, Elis? Terbuat dari kayu, Karsan, Fabrizio? Tangga rumah kamu terbuat dari kayu? Iya. Jadi bisa diubah. Dari kayu bisa diubah menjadi meja, lemari, Edward, kursi, Edward, dan lain sebagainya, Edward. Ya. Kemudian benda padat yang terbuat dari kaca. Ini bisa dari, kita bisa
ubah menjadi jendela, menjadi gelas, menjadi akuarium, ya. Sebentar. Oke, saya ulangin ya, siswa. Diperhatikan dulu. Oke, ada yang nanya, Miss, apa itu guci? Guci itu seperti keramik yang ada di rumah kamu. Coba lihat, ada nggak vas bunga? Guci yang ada terbuat dari guci, dari tanah liat tuh. Bahan dasarnya tanah liat. Dia bisa diubah bentuknya. Nah ya, bisa diubah bentuk menjadi piring dari tanah liat ada. Gelas dari tanah liat ada. Guci itu seperti keramik. Keramik pernak-pernik yang ada di rumah kamu itu terbuat dari tanah liat. Nah, ya, benda padat. Selanjutnya, kayu. Bahan kayu bisa kita buat dari pintu. Kemudian jendela dari kayu. Pintu pasti dari kayu ya, Fabrizio. Ya, kemudian lemari dari kayu, lemari baju kita dari kayu bahannya. Itu benda padat, bisa diubah bentuknya. Terserah kamu mau jadi apa. Meja belajar kamu kursi yang kamu duduk dari bahan kayu, ya kan? Kemudian kaca. Siapa yang punya akuarium? Nah, akuarium bahannya ada dari kaca. Kemudian gelas dari kaca, vas bunga dari kaca, dan banyak lain dan sebagainya, ya, yang dari kaca. Cermin untuk merias diri dari kaca, ya kan? Selanjutnya, perubahan benda padat yaitu wujudnya, ya kan? Contoh gini, air yang dimasukkan ke dalam kulkas, air yang kita masukkan ke dalam kulkas dapat berubah wujud menjadi apa, Carson? Menjadi es batu. Cek saja isi lemari es kamu, apakah ada es batu, Edward? Apakah ada es batu, Fabrizio? Christopher? Alice? Siapa yang hobi minum yang harus ada es batunya supaya dingin? Siapa nggak kebiasaan anak kayak gitu? Ini saya terbiasa dengan minum air dingin yang ada es batunya. Nah, jadi kamu harus tahu ya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas dapat berubah wujud, yaitu menjadi es. Ini namanya adalah benda padat berubah identik dengan wujudnya. Kemudian ice cream. Ice cream dapat mencair apabila diletakkan di tempat terbuka. Jadi yang tadinya padat es krimnya, kalau dibiarkan saja lama-lama akan mencair. Tapi kalau kita masukkan dalam lemari es kembali akan menjadi padat. Nah, ya, beku dia. Oke? Paham? Disimak ya. Contoh lain adalah perubahan pada wujud benda padat adalah mentega. Tahu mentega? Margarin. Yang dipanaskan akan mencair. Misalnya mau masak apa gitu menggunakan mentega, dipanaskan dulu di atas kuali. Menjadi cair. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh benda padat, Morgan, Graciela. Contoh tadi adalah Morgan. Contohnya apa ini? Batu. Kemudian besi. Kemudian kayu ya. Ini adalah contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Selain batu, besi, kayu, kertas juga benda padat. Nah ya, kertas, buku tulis merupakan benda padat. Iya benar Morgan, kamu sedang menyentuh kertas. Itu merupakan contoh benda Morgan? Iya pintar. Kemudian logam. Logam juga contoh benda padat ya. Jadi uang logam yang biasa kamu punya, yang biasa kamu tabung, itu merupakan contoh benda padat. Sudah paham? Sesuai dengan ciri-cirinya. Bentuknya tetap, volumenya tetap ya. Sudah tahu ya? Selanjutnya
Nah, bentuk dan ukurannya tidak berubah, memiliki permukaan ada yang halus, ada yang kasar. Ya, jadi benda padat nggak semuanya yang permukaannya kasar, ada yang halus. Namun, benda padat dapat dengan sengaja diubah bentuknya. Misalnya, yang Miss bilang tadi, contoh ya, tadi bahannya kayu. Bahan kayu ini bisa kita ubah, kita potong menjadi meja sesuatu kita ya, terserah kita. Bisa menjadi kursi, bisa menjadi lemari ya. Saya ulangin, benda padat dapat dengan sengaja diubah bentuknya, misalnya dengan cara apa? Dengan cara apa ini? Dipotong, disobek, dan dipanaskan. Saya mau panggil Morgan untuk baca ulang sayang, yuk. Morgan. Namun benda padat Dapat dengan sengaja diubah bentuknya. Misalnya dengan cara dipotong, disobek, dan dipanaskan. Oke, kalau misalnya bahan yang dipotong ini adalah kayu, ya. Ini bisa dipotong ya, Morgan. Kemudian kertas bisa kita gunting atau kita sobek. Kita gunting, kita mau bikin objek apa gitu misalnya. Bikin surat boleh ya. Kemudian yang dipanaskan yang mana, Miss? Ini dia, mentega. Yang kita cairkan. Nah, ini dia, ya. Kalau di dapur ya, bantu orang tuanya mau masak menggunakan mentega atau margarin yang dipanaskan menjadi cair. Ya kan? Ini kan dia awalnya kan padat bentuknya. Karena dia dipanaskan di atas api, akhirnya apa? Menjadi cair. Sudah paham? Kita lanjut lagi ya. Masih mengenai benda padat. Oke. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Ini alasannya. Ya. Dia tidak pernah berubah. Selain kalau kamu mau potong menjadi apa sesuatu objek, ya kan? Oke. Kemudian tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat, ya. Contoh benda padat tadi misalnya disebutkan ada yang berat, besi. Enggak semua, ada yang ringan juga. Ya kan? Enggak semua. Saya ulangin lagi ya. Saya mau panggil David Fries. David Fries, perhatikan, tolong dibaca David. Namun demikian, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat. Ada benda padat yang keras namun ringan seperti kapas dan batu apung. Ada pula benda padat yang lunak dan lentur seperti busa dan karet. Iya, saya ulangin ya. Diperhatikan ya Justin Tobing, nanti saya panggil nama kamu, sebutkan contohnya harus tahu ya. Ada benda padat yang keras, Hansen. Tapi ada juga benda padat yang ringan. Contohnya apa? Kapas dan batu apung yang ringan. Ini kapas. Kapas termasuk benda padat yang Melody, Hansen. Batu apung juga merupakan contoh benda padat. Tapi ini benda yang ringan. Tidak berat. Ringan. Oke. Nah, ada juga benda padat yang lunak dan lentur. Contohnya yang ada di dapur kamu. Contoh benda padat yang lunak dan lentur, contohnya adalah busa dan karet. Nah, ini adalah busa untuk membersihkan apa? Piring kotor. Nah, piring kamu itu benda padat loh. Bahan dasarnya adalah dari kaca. Oke, Jovan, Mile sudah paham? Benda padat yang lunak dan lentur, contohnya busa dan karet. Kamu sentuh ikat rambut bagi anak perempuan yang suka ikat rambut. Tahu karet kan? Tahu nggak karet? Nah, karet ini sifatnya lentur, ya. Bisa ditarik,
ya sampai panjang. Oke, nah ini merupakan contoh benda apa, Mile? Benda padat. Oke, kita belajar mengenai benda padat. Nah, jadi benda padat yang sifatnya lunak dan lentur adalah apa ini? Spons, iya benar. Karet atau busa. Busa untuk membersihkan piring kotor. Dan karet. Gampang ya? Selanjutnya adalah bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah-ubah ketika dipindahkan. Nilai memindahkan gelas dari kamar ke dapur, berubah nggak gelasnya? Tidak, tetap menjadi gelas. Ya, lanjut. Bahkan karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah benda cair dan benda gas. Contohnya gini, siapa yang punya botol minum? Siapa yang sedang di depannya botol minum ada nggak? Belajar tapi sebelahnya botol minum. Coba tunjukkan sama Miss biar Miss kasih tahu. Benda padat dimanfaatkan dengan benda cair. Estella. Nah, Estella, coba lihat. Misalnya nih, botol minum kamu itu termasuk benda padat. Tapi, nah, benda padat dimanfaatkan sebagai wadah si benda cair, air. Nah, ya, jadi toples ini bisa kita isi apa? Kita isi air. Nah, air termasuk benda cair. Tapi wadahnya, Estella, benda padat. Sudah paham, Estella? Sudah paham? Tupperware kamu itu benda padat, namun air kamu itu adalah benda cair, ya. Kemudian selain dimanfaatkan oleh benda cair, juga dimanfaatkan oleh benda gas. Contohnya misalnya nih, gas LPG. Tempat gasnya ini benda padat, tapi isinya kan gas. Nah, gas itu merupakan apa? Iya, gasnya perlu wadahnya, ya. Jadi gasnya ini dipakai untuk memasak. Nah, seperti ini. Tabungnya benda padat. Gasnya termasuk benda gas, ya. Oke. Tabungnya benda padat, tapi dimanfaatkan oleh benda gas begitu, oke. Selanjutnya, benda padat punya massa dan volume yang tetap, ya. Tetapi massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara tertentu. Misalnya dipotong, yang Miss bilang tadi, kayu. Kita potong, diubah bentuknya menjadi sesuatu. Nah, ya. Biasanya perubahan massa dan volume ini juga akan diikuti dengan perubahan bentuknya. Ya. Nah, coba lihat buku kamu yang ada gambar seperti ini. Nah, inilah dia. Rapat-rapat jarak antar partikelnya. Tersusun rapi, teratur. Oke? Delvina? Bisa dilihat? Oke, saya mau panggil dulu ya. Sandra Abigail. Yes, Miss. Silakan baca. Sandra Abigail. Zat-zat penyusun benda. Yes, Miss. Zat-zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Sandra, silakan baca yang tulis saja, Sandra. Zat padat, benda padat sama ya. Sandra? Halo, Sandra. Zat padat tersusun atas yes, Miss. Silakan dibaca. Zat padat tersusun atas partikel-partikel yang teratur serta mempunyai jarak antara partikel yang sangat dekat dan rapat, Miss. Selanjutnya, susunan Susunan partikel yang dapat menyebabkan
partikel padat zat padat tidak dapat bergerak bebas dan hanya bergetar serta berputar di tempatnya. Iya, terima kasih ya Sandra. Nah, maksudnya adalah ini adalah gambar penyusun benda padat. Ya Estela, Cynthia kasih gambar penyusun benda padat. Ini zat penyusun benda padat ya. Susunan partikel yang rapat. Susunan partikel yang rapat, semuanya melihat. Ini yang ada gambar di buku kamu, yang seperti ini, yang warna merah ini. Nah, ini Miss perjelas gambarnya seperti ini, Estela. Nah, ya. Namanya rapat-rapat zat penyusun benda padat ya. Partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Kenapa? Karena susunannya rapat. Ya, sehingga dia hanya bisa bergetar saja atau berputar di tempatnya. Oke. Nah, karena kerapatannya atau susunan partikelnya, maka zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya, sehingga bentuk dan volumenya tetap atau tidak berubah. Sudah paham? Sudah paham zat penyusunnya? Kalau ada pertanyaan, gambarlah zat penyusun benda padat. Inilah gambarnya. Ya, karena di buku seperti ini juga. Nah, rapat-rapat dia sama saja. Oke. Tapi Miss perjelas seperti ini. Paham? Sudah paham ya? Kita lanjut. Daya tarik-menarik antar partikel zat padat sangat kuat. Hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah-pindah. Alasannya yang Miss bilang tadi. Susunan partikelnya sangat rapat sehingga tidak bisa bergerak bebas atau berpindah-pindah. Oke, selanjutnya, keadaan ini menyebabkan zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Ya, jadi bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak berubah. Ya, nah inilah yang ada di keterangan di buku kamu. Jadi Miss perjelasnya di sini. Nah ya, yang sudah kita bacakan tadi. Oke. Kesimpulannya adalah zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Ya, ini gambar zat penyusun benda atau partikel penyusun benda padatnya. Sebelum diakhiri saya mau tanya jawab. Saya mau panggil dulu Alvaro Pradipta. Alvaro Pradipta. Alvaro. Miss. Yes, Miss. Oke. Alvaro, dengarkan pertanyaan Miss ya. Apa yang dimaksud dengan massa? Apa itu massa, Alvaro? Masa itu Adalah seperti massa adalah banyaknya bahan penyusun. Aduh, suaranya terlalu kecil. Saya skip dulu ya. Saya mau yang jelas-jelas, bukan berbisik-bisik, Alvaro. Coba yang kuat dulu, Miss panggil jelas suaranya ya. Di skip dulu ya, Alvaro. Saya mau panggil Carlos. Where is Carlos? Carlos. Carlos Evan. Carlos Evan, ada? Halo, good morning. Halo. Halo.
Kenapa susah sekali bersuara ya? Saya skip dulu ya. Langsung dijawab kalau saya panggil, langsung dijawab. Saya mau panggil Darul Pinsi Liang. Halo Darul. Ya. Ya, Miss. Iya, Darul. Sebutkan ciri-ciri benda padat. Bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. Oke, kemudian Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipotong dan dipanaskan. ya. Zat penyusun benda padat sangat rapat. Zat penyusunnya tersusun dengan Benda padat sangat rapat. iya, oke Darul. Terima kasih Darul. Harus begitu ya, harus jelas suaranya ya. Graciela Cendana. Graciela Cendana. Ada? Halo Graciela, good morning. Harus kuat suara sayang. Dengar ya Graciela. Pertanyaannya adalah, coba Graciela sebutkan contoh benda padat. Kertas, koin, batu, besi, kayu, Ada lagi? meja, Ada lagi Graciela? kapas, Iya. kon, Oke. karet. Iya, oke ya. Ini apa? Halo, ini apa? Botol kaca merupakan contoh dari benda padat ya. Thank you Graciela. Kai Velasco. Kai Velasco. Oke, 2 menit lagi kita mau akhiri, tapi Miss mau tanya dengan Kai Velasco. Kai Velasco. Kenapa zat penyusun benda padat tidak bisa bergerak bebas? Karena Susunan partikel yang rapat. kemudian Kan partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas dan hanya bergetar serta berputar di tempatnya. iya, karena susunannya terlalu rapat dan sangat rapat. Begitu benar ya. Satu orang lagi. Melody. Melody. Ini gampang Melody. Sebutkan contoh benda padat yang kamu ketahui. 3 saja. Logam, lalu kayu, lalu juga kertas, Miss. Ya benar ya Melody. Oke benar ya. Oke sudah paham. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita, sampai di benda padat. Ya minggu depan kita masuk ke benda cair. Sekian dulu dari Miss. Bye bye.